nama saya Putri. Saya akan menceritakan kisah saya sewaktu saya masih kecil. Dulu ketika saya kelas 4, saya dipondokkan oleh orang tua saya karena kata orang tua saya untuk bekal di akhirat nanti. Saya mondok sekitar 3 tahun dan kelas 7 saya berhenti. Hasil yang saya dapat dari mondok, alhamdulillah sudah hafal 4 juz. Ketika saya mondok itu bukan karena kemauan saya, tapi karena orang tua saya. Saya sadar kalau kita menuruti keinginan orang tua kita akan mendapat hasil yang baik, apalagi itu tujuan yang baik. Terus saya dulu merupakan anak yang penurut sama orang tua. Jadi apa yang orang tua saya suruh, saya ikut-ikut saja. Lalu ketika saya kelas 7, ada kegiatan lomba seperti Olimpiade. Olimpiade itu bersifat nasional dan mapelnya IPA. Jadi banyak-banyak kakak tingkat seperti kakak-kakak SMA yang mengikutinya. Saya disuruh ikut sama orang tua saya. Demi untuk ikut, saya mengikuti kata-kata orang tua saya seperti les, belajar sama guru-guru pembimbing, dan hasil yang saya dapat alhamdulillah 5 besar di lomba tersebut. Jadi saya itu nurut-nurut saja sama perkataan orang tua saya. Selama hal itu baik, saya akan mengikutinya. Lalu ketika SMA, saya menurutinya lagi untuk masuk ke STM. Sekarang saya sudah kelas 3, alhamdulillah saya sudah betah di sini. Jadi hal yang dapat kita ambil dari kisah saya, turutilah perkataan orang tuamu selama itu baik. Jadi tidak ada kata tidak untuk mengikuti perkataan orang tua selama itu baik, maka ikuti saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu cerita yang saya alami. Saya pernah mengalami kecelakaan. Saya mengalami kecelakaan jatuh dari motor. Awalnya itu saya bawa motor, ya kemungkinan kecepatan yang cukup tinggi lah ya. Jadi di depan saya tuh ada mobil yang tiba-tiba berhenti. Dan saya pun tidak sempat buat ngerem, dan saya pun jatuh dari motor, dan saya kaki saya pun hampir kelindas oleh mobil yang saat saya jatuh hingga terseret ke seberang jalan. Orang-orang di sekitar situ pun melihat kejadian pas saya saat jatuh. Saya pas jatuh kepala saya terbentur oleh bodi depan mobil sehingga saya mengalami pusing, darah rendah. Saya pun dibawa pulang oleh orang-orang di sekitar kejadian. Saya langsung dibawa pulang, terus saya langsung disuruh periksa ke puskesmas untuk dicek darah, terus dicek luka-lukanya biar tidak makin parah, biar cepat sembuh. Burung bangau yang angkuh. Di sebuah sungai kecil, seekor burung bangau yang berjalan dengan langkah yang begitu anggun. Ia menatap air yang sangat jernih dan dengan leher dan paruhnya yang panjang. Ia bersiap untuk menerkam mangsanya di dalam air. Burung bangau tersebut begitu senang melihat ke dalam air, karena pagi hari itu banyak sekali ikan kecil yang berenang. Namun dengan angkuhnya ia berujar pada dirinya sendiri. Hari ini saya tidak mau makan ikan-ikan kecil. Saya adalah burung bangau yang anggun. Tidak sepantasnya saya memakan ikan-ikan kecil di sungai ini, kata bangau dengan angkuhnya.
Si bangau yang angkuh itu pun kemudian menanti dengan datangnya ikan yang lebih besar untuk ia mangsa. Waktu pun berlalu, hari semakin siang, dan burung bangau yang angkuh itu tetap menunggu ikan yang lebih besar. Namun saat hari telah siang, ikan-ikan kecil yang ada di tepian sungai pun berenang ke tengah sungai. Kata-kata yang dapat kita ambil dalam cerita tersebut, kita tidak boleh bersikap angkuh atau sombong karena akan merugikan orang lain dan diri sendiri. Sekian dari saya. Semut dan belalang. Pada zaman dahulu, di dalam sebuah hutan hiduplah seekor semut dan belalang. Semut dan belalang memiliki sifat yang berbeda. Si semut sangat rajin bekerja, sedangkan si belalang hanya bermalasan saja. Suatu hari, semut-semut akan pergi mencari makanan untuk persiapan musim kemarau nanti. Akhirnya, si Raja Semut mendengar suara lagu. Raja Semut itu mengintipnya. Ternyata itu adalah si belalang dan teman-temannya yang sedang bergembira. Ada siput dan kelinci. Semut itu pun menatapnya dan berkata, "Wahai belalang, sedang asyik bergembira ya?" Belalang itu menjawabnya, "Ya, marilah semut, kita bergembira dan menari bersama." Semut berkata, "Kami tidak bisa, kami harus mencari makanan untuk musim kemarau nanti." Belalang berkata, kemarau kan masih lama lagi, jadi kita bersenang-senang saja dulu." Lalu semut itu menasihatinya dan berkata lagi, "Ini bukan saatnya untuk bergembira. Bila kemarau nanti telah tiba, tumbuhan akan kering dan akan sulit mencari makanan. Jadi kita harus bersiap-siap dari sekarang." Si belalang pun mulai kesal dengan semut dan berkata, "Sudahlah, jangan ganggu kita bergembira." Kemudian siput dan kelinci pun mulai berpikir untuk mencari makanan. Mereka takut akan kelaparan di musim kemarau nanti. Mereka pun langsung meninggalkan si belalang dan pergi mencari makanan. Belalang pun kesal dan berkata, "Hei semut, ini semua gara-gara kamu. Teman-temanku jadi pergi semua." Semut menjawabnya, "Belalang, ini bukan saatnya bergembira. Kita harus segera mencari makanan. Bila kemarau tiba, kau akan menyesal, belalang." Belalang berkata, "Sudahlah, pergi sana, pergi jauh-jauh." Akhirnya Raja Semut itu langsung pergi meninggalkan si belalang dan yang sombong dan pergi mencari makanan. Kemarau pun tiba akhirnya. Semut-semut sedang asyik bergembira di dalam sarangnya, sedangkan si belalang sangat kelaparan dan kehausan. Belalang tidak mempunyai makanan sekalipun, tumbuh-tumbuhan kering dan tidak ada air, dan udaranya sangat panas. Akhirnya belalang pergi mencari makanan, tetapi tidak ada makanan sekalipun. Dan belalang bertemu dengan si kelinci yang sedang memakan apel dan berkata, "Kelinci, aku..." Yang berjudul Angsa yang Bertelur Emas. Seorang petani dan istrinya hidup gembira di sebuah ladang kecil, menternak sekawan angsa dan menjual telurnya di pasar. Mereka tidak kaya, tetapi gembira dengan hidup mereka. Suatu hari, seekor angsa terbang masuk menyertai kawanan angsa-angsa mereka. Keesokan harinya, pasangan itu terperanjat apabila mendapat sebiji telur emas berkilauan di sarang kawanan angsa mereka. Tiap-tiap hari selepas itu, angsa itu akan mengeluarkan telur emas. Tidak lama selepas itu, pasangan itu menjadi semakin kaya, seperti yang tidak pernah mereka impikan sebelum ini. Tetapi mereka tidak gembira. Mereka tidak puas dengan hanya sebiji telur emas sehari. Petani itu berkata kepada istrinya, "Angsa itu tentu penuh dengan emas. Kenapa perlu kita tunggu untuk mendapatkan lebih banyak emas? Jika kita membelah badannya," setuju istrinya, "kita boleh mendapatkan semua telur emas sekaligus." Oleh karena itu, mereka pun membunuh angsa itu. Mereka terperanjat apabila mendapati badannya sama sahaja seperti angsa-angsa lain. Lebih teruk, mereka tidak akan memperoleh telur emas lainnya lagi. Pengajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah orang yang tamak melakukan semuanya, tetapi biasanya kerugian pula yang menimpa mereka. Sekian, paham.